Kita lanjut ke penerbangan berikutnya, yaitu kelas bisnis. Untuk itu aku terbang balik ke London dari Vegas bareng Virgin Atlantic. Penerbangannya 11 jam dan harganya 2061 US dollar. Wow. Oke guys, ini saatnya. Sedikit excited sih, jujur. Yuk kita masuk. Sebelum naik pesawat, aku dapat akses ke bisnis class lounge yang menyediakan makanan dan minuman tanpa batas. Nggak banyak sih isinya ya, cuma makanan dan minuman tanpa batas saja. Begitu keluar dari lounge, aku langsung siap naik pesawat. Dan seperti di premium, aku bisa lewatin antrian panjang dan langsung masuk ke kabin bisnis kelas yang luar biasa ini. Lihat deh, wow, keren banget kan? Ini bakal jadi kursi selama 11 jam ke depan. Dan di samping kursi ini ada bar beneran. Aku belum pernah naik upper class sih sebelumnya, jadi wajarlah kalau agak excited. Dan sebelum kita lihat barang-barang gratisnya, sekarang waktunya lepas landas dulu ya. Waktu di premium, aku terkesan sama barang-barang gratisnya. Jadi sekarang kita lihat apa aja yang didapat kalau upgrade ke bisnis. Pertama, kita dapat bantal besar yang empuk, pilihan minuman gratis yang lengkap, headphone yang kualitasnya oke, dan juga satu tas amenities. Isinya penutup mata, sikat gigi, earplug, dan beberapa perlengkapan kecil lainnya. Dan nggak bohong sih, semua ini kelihatan mewah, tapi jujur nggak terlalu jauh beda dari premium. Jadi aku kasih nilai 3 dari 5. Waktu aku lihat pemandangan luar biasa, aku baru sadar ternyata kursiku punya fitur spesial. Kursinya bisa direbahin guys. Aku lagi reclining nih guys. Dan di ujung kursi ini, selain ruang kaki yang luas, ada juga sandaran kaki. Sejauh ini kursi paling nyaman yang pernah aku coba. Dan ini juga bisa berubah jadi tempat tidur. Wah, gokil sih ini. Jadi aku kasih nilai 5 untuk kenyamanannya. Begitu udah nyaman di kursi, aku lanjut main The Witcher lagi. Dan jujur sejauh ini salah satu pengalaman gaming terbaik yang pernah aku rasain di pesawat. Aku main hampir 3 jam nonstop sampai akhirnya sadar kalau perangkatku butuh dicas. So sekarang kita bahas teknologi di kursinya. Di sini ada sistem hiburan yang bisa ditarik keluar nih, dan udah dilengkapi sama gamepad beneran ya. Layarnya juga touchscreen nih, jadi semua game di sini bisa langsung dimainin. Kayaknya juga bisa terhubung ke layar utama deh. Ini ngingetin aku sama Wii U. Kamu tahu kan yang ada gamepad kecil yang nyambung ke TV itu? Nah, kurang lebih rasanya mirip kayak gitu. Dan lagi, seperti di premium, kita juga dapat colokan listrik. Artinya aku bisa terus ngecharge konsolku selama penerbangan. Jujur teknologi di sini jauh lebih bagus dari premium, tapi aku yakin first class bakal lebih gila lagi. Jadi aku kasih nilai 4 dari 5. Setelah ngecek barang gratis, kenyamanan, dan teknologi, aku pengen lihat gimana kamar mandi di kelas bisnis. Nah, kamar mandinya sih mirip sama premium ekonomi, tapi ukurannya 2 kali lipat lebih besar. Ada sabun gratis, 3 cermin berbeda, nggak tahu kenapa. Setelah review singkat itu, aku balik ke kursiku dan aku baru nyadar. Ini bahkan dikasih taplak meja. Nah, ini jadi tanda kalau kita udah di bisnis ya. Jadi kayaknya waktunya pesan makanan. Wah, nggak ada yang aku suka di sini nih kayaknya. Masalahnya tuh menu kelas bisnis semuanya itu fancy ya. Semua kayak kaviar dan keju-keju gitu. Padahal aku cuma pengen ayam dan pasta. Dan jujur aja aku pilih ayam panggang aja. Aku pesen dan gak lama kemudian makanannya datang. Yah, lagi aku ditanya kenapa merekam. Tapi beda dari British Airways di mana aku dapat peringatan, di Virgin Atlantic aku dapat subscriber. Ya, aku malah dapat beberapa subscriber. Wah. Ini baunya enak banget sih. Bener-bener enak. Seumur-umur ya, nggak pernah aku makan pakai peralatan makan di pesawat. Ini kayak makan di restoran beneran ya. Ini restoran atau pesawat sih? Ini beneran sih. Ini makanan terbaik yang pernah aku coba di pesawat sih. Aku bener-bener gak percaya lagi makan apa sekarang. Jadi makanan ini bener-bener membuat aku kagum dan sangat luar biasa. Jadi buat itu aku kasih nilai 5 dari 5. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling penting dari penerbangan ini. Gimana pengalaman gamingnya? Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, karena ada colokan listrik, jadi nggak ada batasan waktu buat main game di pesawat ini. Dan kalau kamu bosan sama game yang lagi kamu mainkan, ada banyak pilihan game di sistem hiburan pesawatnya. Tapi masalahnya, ya gamenya agak aneh ya. Stinky Linky ya. Ya, aku bener-bener nggak ngerti deh. Tapi beda dari 2 kelas sebelumnya, kamu akan dapat 2 sekat, dinding besar yang akan melindungi kamu dari rasa canggung sama orang lain ya. Penerbangan ini berlangsung sampai malam, jadi aku harus simpan konsol dan istirahat. Beruntung banget nih, kursi ini bisa berubah jadi tempat tidur. Sebelumnya aku selalu kesulitan dengan ruang kaki di pesawat, jadi pas tahu aku bakal tidur di tempat tidur beneran seperti ini kayak malah bikin aku bingung ya. Guys,
Aku beneran kayaknya tidur nyenyak banget di pesawat ini deh. Jujur makasih banget buat kalian semua yang udah ngedukung aku bikin video kayak gini ya. Tapi ya aku bakal coba tidur beberapa jam ya, soalnya perbedaan waktunya tuh bakal lumayan kacau kayaknya. Jadi sampai ketemu nanti ya. Sekarang aku matiin mic dulu lah. Waktu aku bangun, aku langsung dikasih sarapan khas Inggris lengkap. Nggak nyangka sama sekali bakal dapat itu. Pengalaman keseluruhanku di kursi ini bener-bener luar biasa. Pengalaman gamingnya sebenarnya layak dapat nilai 5 dari 5 ya. Tapi karena terlalu banyak hal menarik yang bisa dilakukan, aku jadi agak terdistraksi saat main ya. Jadi cuma karena itu aku kasih nilai 4 dari 5. Artinya dengan skor 21 dari 25, bisnis kelas ini sekarang jadi yang terbaik ya. Tapi itu masih bisa berubah ya, karena kita akan masuk ke kursi terakhir yang paling mahal, Emirates First Class.